Sebelumnya, pernah nggak sih kalian dengar kata prevention dan empowerment? Dan apa sih hubungannya dengan psikologi komunitas? Kalau diartikan nih ke dalam bahasa Indonesia, prevention adalah pencegahan, sedangkan empowerment adalah pemberdayaan. Nah, nanti ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih pencegahan dan pemberdayaan dalam lingkup psikologi komunitas. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Karena filosofinya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Alif Lailatul Maskuroh. Nama saya Putra Fiat. Ya, Natasha Paudra Puspanagari. Saya Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Yoga. Pembahasan pertama ada pencegahan sebagai strategi intervensi. Apa sih itu pencegahan? Apakah pencegahan dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya problem? Nah, kata pencegahan berasal dari bahasa Latin yang berarti mengantisipasi atau sebelum sesuatu yang akan datang. Ini ditekankan agar mencegah timbulnya penyakit daripada menemukan obat setelah terjadinya penyakit. Menurut Heller 1984, intervensi preventif dapat didefinisikan sebagai kegiatan proaktif yang terencana yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi bahaya di masa depan. Lewis dan kawan-kawan mengatakan bahwa konseling preventif berusaha untuk menurunkan kejadian spesifik jenis masalah di antara populasi. Nah, dengan demikian pencegahan berorientasi pada masa depan dan bertujuan mencegah sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya kita masuki kerangka konseptual strategi pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu melibatkan kegiatan yang dirancang untuk mengurangi stres lingkungan atau untuk membangun kompetensi orang dan memperkuat kemampuan mereka untuk mengatasi dengan tujuan mencegah masalah psikologis yang terjadi. Itu menurut Lewis tahun 1998. Nah, dalam mendefinisikan pencegahan primer, Lewis 1998 menguraikan kualita berikut upaya pencegahan primer. Yang pertama, terjadi sebelum ada masalah. Yang kedua, fokus pada orang sehat atau mereka yang berisiko. Yang ketiga, diterapkan untuk menghentikan atau mengurangi timbulnya difungsi baru yang terjadi di antara kelompok orang tertentu. Yang keempat, berorientasi pada kelompok dan berbasis populasi. Nah, yang kelima, dirancang untuk mengurangi faktor risiko spesifik sementara secara simultan meningkatkan faktor perlindungan. Nah, yang terakhir, bersifat ekologis dan sistematik karena terjadi dalam konteks yang kompleks termasuk level pengaruh interaktif. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu upaya untuk mendeteksi gejala awal sebelum mulai serius dan mencegah perkembangan mereka menjadi sangat lemah. Ini berarti tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat penyebaran dengan mengurangi jumlah penderita problem. Yang penting ialah bahwa penyakit ini terdeteksi sejak dini dan ditangani oleh efektif guna mengurangi panjang dan tingkat keparahan gangguan ini. Oleh karena itu, ini adalah strategi berdasarkan penanganan penyakit dan bergantung pada identifikasi yang cepat dan akurat mengenai masalah yang sudah ditangani oleh anggota rumah sakit seperti dokter, guru, atau pekerja sosial. Selanjutnya itu ada pencegahan tersier. Tujuannya untuk mengurangi dampak pencegahan pada kehidupan dan mencegah kambuh ke fase akut. Gangguan ini menyangkut strategi rehabilitas. Intervensi jenis ini membantu mengintegrasikan kembali mantan pasien-pasien kejiwaan dari rumah sakit ke dalam masyarakat. Karena itu, pendekatan ini mirip dengan pendekatan tradisional terhadap perawatan penyakit. Meskipun fokusnya adalah pada orang yang telah didiagnosis kelainan ini, tujuannya juga untuk mengurangi konsekuensi jangka panjang gangguan itu. Misalnya nih, seseorang yang telah sembuh dari episode skizofrenia dibantu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan kerja dan sosial masyarakat. Contoh lain yang cocok adalah
pusat rehabilitasi atau panti rehabilitasi bagi orang-orang yang menderita penyakit kronis atau gangguan penyalahgunaan narkoba yang mungkin membutuhkan bantuan untuk mempersiapkan mereka menjadi bagian dari masyarakat lagi. Selanjutnya, klasifikasi target populasi dari strategi pencegahan utama intervensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, intervensi masyarakat atau strategi universal. Ditunjukkan kepada masyarakat secara keseluruhan terlepas dari apakah semua individu di masyarakat beresiko terkena masalah. Misalnya nih, kampanye untuk mencegah orang mabuk dilancarkan melalui media massa dan seluruh penduduk secara keseluruhan menerima berita itu. Yang kedua, intervensi terobosan atau peralihan kehidupan. Orang yang berada pada tahap pengembangan tertentu atau yang sedang mengalami krisis tertentu dapat menjadi target dan terbantu untuk menghadapi situasi mereka. Di sini, tenggang rasa antara orang itu dan situasinya dilandaskan. Misalnya nih, kaum remaja yang sedang mengalami pubertas seringkali mengalami problem citra diri. Mereka dapat dipersiapkan untuk perubahan cycle melalui pendidikan keterampilan hidup. Yang ketiga, kelompok-kelompok beresiko tinggi atau mengindikasikan intervensi. Kelompok beresiko tinggi ini ditunjukkan kepada individu atau kelompok yang dapat dilihat sebagai rentan atau beresiko mengalami masalah tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian yang telah mengidentifikasi faktor-faktor resiko tertentu yang berhubungan dengan perkembangan psikopatologi. Namun, ada masalah konseptual, praktis, dan etis yang berhubungan dengan identifikasi kelompok berisiko tinggi. Khususnya itu ada 2. Yang pertama, bahayanya ramalan yang berlebihan. Hal ini melibatkan pemilihan individu yang menerima intervensi karena mereka dianggap beresiko. Tetapi, siapa yang sebenarnya tidak akan pernah mengembangkan gangguan tersebut? Hal ini bisa berbahaya bagi orang yang bersangkutan karena dengan memberi label pada mereka dan memperingatkan mereka terhadap problem-problem yang mungkin tidak akan pernah timbul. Yang kedua, bahayanya asumsi yang kurang pasti. Jadi, tidak ada definisi yang jelas nih tentang faktor-faktor resiko mengenai asumsi yang kurang pasti. Dengan demikian, uang dapat dihabiskan oleh sekelompok kecil orang yang diidentifikasi sebagai beresiko. Sementara orang-orang yang sebenarnya akan mengembangkan gangguan tersebut tetap tidak teridentifikasi. Contohnya nih, kebanyakan dari masyarakat desa kalau mengalami gangguan, mereka cenderung konsultasi ke dukun yang bukan ahlinya dibandingkan dengan pergi ke dokter. Oke, selanjutnya klasifikasi menurut tingkat turun tangan, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, intervensi pribadi atau tingkat makro. Ditunjukkan kepada individu dan lingkungan terdekatnya. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau kelompok mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi situasi tertentu. Menurut asumsi, keterampilan dan kompetensi akan membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dan berfungsi dengan efektif dalam berbagai situasi yang menekan. Yang kedua, intervensi ekologi atau makro. Bertujuan mengubah konteks masyarakat. Asumsi bahwa orang dan konteks mereka dalam proses interaksi saling tergantung. Dengan kata lain, ketika perubahan posisi duduk itu juga mungkin berdampak pada individual. Intervensi semacam ini bertujuan untuk mengubah norma, kebiasaan, kebijakan sosial, dan pergerakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah contoh intervensi ekologis adalah penyediaan air minum bersih untuk mencegah penyakit di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi pemberdayaan. Menurut Dapapol 1987 mendefinisikan pemberdayaan sebagai mekanisme yang dengan orang, organisasi, dan masyarakat untuk memperoleh penguasaan atas urusan mereka sendiri. Kita ambil contoh pemberdayaan dari sudut pandang klinis yang mencakup untuk mengobati seseorang dengan penyakit mental yang serius untuk dapat memahami dan menyokong haknya, memperoleh lebih banyak kendali dalam manajemen kasus, perencanaan perawatan, dan hubungan keluarga dan pekerjaan. Pada tingkat psikologi komunitas, pemberdayaan melibatkan anggota masyarakat untuk memperoleh suara dalam urusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Selanjutnya, konseptualisasi pemberdayaan. Menurut Zimmerman 2000 menyatakan bahwa memberikan definisi tunggal tentang pemberdayaan dapat memberikan itu karakter perspektif dan bertentangan dengan sangat konsep pemberdayaan. Menurutnya, ada sejumlah definisi pemberdayaan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama menurutnya adalah proses di mana individu, organisasi, dan masyarakat mendapatkan penguasaan dan kontrol atas diri mereka sendiri dan partisipasi demokratis dalam kehidupan dan komunitas mereka. Selanjutnya adalah proses yang disengaja dan berkelanjutan yang berpusat di daerah, komunitas yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok mereka. Yang terakhir menurut Zimmerman adalah proses di mana orang, organisasi, atau kelompok yang tidak berdaya atau terpinggirkan menyadari dinamika kekuatan bekerja dalam konteks kehidupan mereka. Mereka mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk mendapatkan kontrol yang wajar selama hidup mereka, yang mereka lakukan tanpa melanggar tentang hak-hak orang lain dan aktivitas mana yang bersamaan mendukung pemberdayaan orang lain di masyarakat. Selanjutnya ada pemberdayaan kesadaran kritis. Apa sih kesadaran kritis itu? Kesadaran kritis berarti dapat mempertanyakan asumsi tentang hubungan sosial dan untuk mengenali beberapa kebenaran dalam komunitas. Itu menurut Freire pada tahun 1993. Nah, kesadaran kritis berkembang melalui hubungan dengan orang lain, refleksi pada pengalaman, hubungan dengan mentor, dan anggota komunitas lainnya. Nah, selanjutnya, pemberdayaan kesadaran kritis mencakup beberapa hal. Antara lain, yang pertama, penilaian kritis terhadap situasi. Yang kedua, pencarian penyebab mendasar problem dan konsekuensinya. Ketiga, kesadaran akan siapa yang akan membuat keputusan dari pandangannya, serta yang tidak, dan menghasilkan pengakuan secara wewenang dan status. Keempat, mengenali bagaimana kuasa dalam hubungan mempengaruhi mutu kehidupan. Kelima, mengambil peranan aktif dalam mengubah masyarakat. Nah, bahasan yang terakhir ada kompetensi partisipasif. Apa sih kompetensi partisipasif itu? Yaitu seseorang juga membutuhkan keterampilan perilaku untuk berpartisipasi dalam keputusan masyarakat secara efektif. Hal ini mencakup keterampilan seperti 1. Membiarkan masalah masyarakat. 2. Dengan tegas dari konstruktif yang menganjurkan pandangan pribadi. Yang ketiga, membangun kolaborasi dan mendorong kerjasama tim. Nah, yang keempat, mengidentifikasi dan menggerakkan sumber daya. Kelima, merencanakan strategi perubahan komunitas. Yang keenam, mengelola peranan kita sebagai psikologi komunitas yang berkaitan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan konteks yang memupuk faktor-faktor ini. Yang pertama, masyarakat bersedia setiap program direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat sejak awal. Yang kedua, masyarakat mampu. Ini menyiratkan bahwa masyarakat memiliki dan akan diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir, masyarakat menjadi bertanggung jawab. Jadi, masyarakat pada akhirnya harus menjadi bertanggung jawab atas implikasi intervensi. Ini berarti orang-orang perlu memperoleh kembali rasa tanggung jawab atas keputusan mereka saat mereka sedang tidak berdaya atau dikuasai orang lain. Seiring akuntabilitas berjalan, masyarakat
masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol perkembangan dan kemajuan proyek. Jadi, kita sebagai psikologi komunitas harus berperan aktif dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Karena ini merupakan salah satu langkah menuju kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari apa itu prevention dan empowerment. Jika dari teman-teman masih ada yang belum paham tentang apa itu pencegahan dan pemberdayaan, silahkan komen di bawah ini.